Mengelola emosi melalui lensa stoikisme. Satu, opini sebagai sumber kesulitan. Bukan peristiwa yang menyusahkan kita, tetapi cara kita menilainya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali terjebak dalam opini dan penilaian yang mereka buat sendiri. Setiap kali kita menghadapi peristiwa atau situasi tertentu, kita tidak hanya merespons fakta yang ada, tetapi juga membentuk interpretasi berdasarkan pengalaman, keyakinan, dan bahkan emosi kita. Proses ini seringkali berjalan secara otomatis, tanpa kita sadari. Misalnya, ketika seseorang mendapat kritik di tempat kerja, reaksi awal mungkin adalah merasa diserang atau tidak dihargai. Namun, pandangan ini bisa jadi tidak akurat, karena kritik tersebut mungkin bertujuan untuk membantu. Dengan demikian, opini pribadi kita bisa memperburuk situasi dan menciptakan ketegangan yang tidak perlu. Opini ini seringkali menjadi sumber stres dan ketidakbahagiaan. Ketika kita terus-menerus terjebak dalam pola pikir negatif, hal itu dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Kita bisa merasa cemas atau depresi, bahkan ketika kenyataan mungkin tidak seburuk yang kita bayangkan. Sebagai contoh, seseorang yang selalu merasa tidak cukup baik di mata orang lain, mungkin mengalami konflik batin yang mendalam, berjuang untuk menerima diri sendiri. Lebih jauh lagi, penilaian yang kita buat seringkali memicu konflik dengan orang lain. Ketika kita berpegang pada opini yang kuat, tanpa mempertimbangkan sudut pandang lain, kita bisa menjadi defensif dan menutup diri dari diskusi yang konstruktif. Akibatnya, hubungan dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa tertekan. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi kita untuk mengembangkan kesadaran diri dan kemampuan refleksi. Dengan memahami bahwa opini kita bukanlah kebenaran mutlak, kita bisa mulai membuka diri terhadap perspektif lain. Teknik seperti mindfulness atau diskusi terbuka dapat membantu kita melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda, mengurangi stres, dan meningkatkan hubungan dengan orang lain. 2. Emosi dan nalar dalam stoikisme. Emosi negatif adalah hasil dari nalar yang keliru. Stoikisme, sebagai sebuah aliran filsafat yang berkembang di Yunani dan Romawi, mengajarkan bahwa emosi tidak terpisah dari nalar. Prinsip ini menegaskan bahwa emosi kita, terutama yang negatif, seringkali muncul sebagai respons terhadap cara kita memahami situasi di sekitar kita. Dalam pandangan stoik, tidak ada emosi yang muncul begitu saja tanpa dipengaruhi oleh pemikiran dan interpretasi kita terhadap peristiwa. Ketika kita menghadapi situasi sulit, misalnya kehilangan pekerjaan, atau menghadapi konflik dalam hubungan, reaksi emosional yang kuat seringkali mencerminkan pemahaman kita tentang situasi tersebut. Jika kita menginterpretasikan kehilangan pekerjaan sebagai sebuah bencana yang menandakan kegagalan total, kita mungkin merasa cemas dan putus asa. Namun, jika kita melihatnya sebagai kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru, reaksi kita bisa jauh lebih positif dan konstruktif. Dengan mengenali bahwa emosi kita seringkali berasal dari pemikiran yang keliru atau tidak realistis, kita bisa mulai mengubah cara kita merespons peristiwa. Stoikisme mengajarkan kita untuk berlatih mengevaluasi pikiran dan keyakinan yang mendasari emosi kita. Misalnya, kita dapat mempertanyakan apakah keyakinan kita tentang diri kita dan dunia di sekitar kita memang benar. Dengan cara ini, kita belajar untuk mengendalikan emosi dan tidak membiarkan mereka menguasai kita. 3. Penilaian otomatis dan emosi negatif. Penilaian otomatis kita bisa menjadi jebakan. Setiap kali kita menghadapi peristiwa dalam hidup, penilaian otomatis seringkali muncul dengan sendirinya. Proses ini terjadi begitu cepat dan tanpa disadari, sehingga kita hampir tidak menyadari dampaknya. Misalnya, ketika seseorang menerima kritik, penilaian awal mungkin berupa anggapan bahwa kritik tersebut menunjukkan kelemahan atau kegagalan. Penilaian ini bisa memicu emosi negatif, seperti kemarahan, rasa sakit, atau kecemasan, yang terus berlanjut dan membuat kita terjebak dalam siklus negatif. Penting untuk menyadari bahwa banyak dari penilaian ini tidak bersifat rasional. Mereka seringkali dibentuk oleh pengalaman masa lalu, keyakinan pribadi, dan bahkan pengaruh sosial. Dengan mengenali bahwa penilaian otomatis ini bisa saja tidak akurat, kita mengambil langkah pertama menuju pengendalian reaksi kita. Kesadaran ini membuka ruang bagi kita untuk mempertanyakan pikiran dan interpretasi yang muncul. Sebagai contoh, jika kita merasa diabaikan dalam sebuah percakapan, kita mungkin secara otomatis menilai bahwa orang tersebut tidak menghargai kita. Namun, dengan mengamati pikiran tersebut, kita bisa mulai bertanya, apakah ini benar?
Mungkin mereka sedang sibuk atau menghadapi masalah sendiri. Dengan cara ini, kita dapat mengurangi intensitas emosi negatif yang muncul dan beralih ke respons yang lebih tenang dan konstruktif. 4. Kemampuan untuk memisahkan fakta dan opini. Kita memiliki kekuatan untuk memilih pandangan kita. Kita memiliki kemampuan untuk belajar tidak mengikuti penilaian otomatis yang sering muncul dalam pikiran kita. Penilaian ini, meskipun terasa natural, seringkali dipengaruhi oleh emosi dan pengalaman pribadi, sehingga bisa menyesatkan. Dengan melatih diri untuk memisahkan antara fakta objektif dan opini subjektif, kita dapat menganalisis situasi dengan lebih jernih. Langkah pertama dalam proses ini adalah mengenali perbedaan antara apa yang benar-benar terjadi dan bagaimana kita menginterpretasikannya. Misalnya, saat kita menerima umpan balik negatif di tempat kerja, fakta objektifnya adalah bahwa seseorang memberikan kritik. Namun, opini subjektif kita bisa menganggap kritik tersebut sebagai tanda kegagalan. Dengan menyadari perbedaan ini, kita bisa lebih mudah mengelola reaksi kita. Melalui praktik refleksi dan mindfulness, kita dapat melatih pikiran untuk berhenti sejenak sebelum merespons. Ketika emosi muncul, kita bisa bertanya kepada diri sendiri, apa fakta yang ada, apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana saya menafsirkannya. Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita untuk mengalihkan fokus dari reaksi emosional yang impulsif ke pemikiran yang lebih rasional dan objektif. 5. Langkah STAR dalam mengelola emosi. Berhenti, pikirkan, nilai, dan respon. Ketika kita mulai merasakan emosi negatif, menerapkan langkah STAR dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk mengelola reaksi kita. Proses ini tidak hanya membantu kita mengatasi emosi dengan lebih baik, tetapi juga mendorong kita untuk merespons situasi dengan cara yang lebih konstruktif. Langkah pertama adalah berhenti sejenak. Saat emosi mulai muncul, penting untuk memberi diri kita waktu untuk merenung. Ini bisa dilakukan dengan menarik napas dalam-dalam atau mengambil beberapa detik untuk tidak langsung bereaksi. Dengan berhenti sejenak, kita memberi kesempatan bagi pikiran kita untuk tenang sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Selanjutnya, kita harus pikirkan situasi secara objektif. Di sini, kita perlu menganalisis fakta yang ada tanpa terbawa oleh opini subjektif atau emosi yang mendominasi. Misalnya, jika kita merasa dikritik, kita harus mempertanyakan apakah kritik itu memang ditujukan untuk merendahkan kita, atau mungkin hanya bertujuan untuk memberikan masukan yang konstruktif. Dengan melihat situasi dari sudut pandang yang lebih netral, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih jeli. Setelah itu, kita menilai respons kita. Ini adalah saat yang tepat untuk mempertimbangkan bagaimana kita biasanya bereaksi dalam situasi serupa. Apakah reaksi kita selama ini produktif atau justru memperburuk keadaan? Dengan jujur menilai respons kita bisa menyadari pola-pola yang mungkin perlu diubah. Akhirnya, langkah terakhir adalah respon dengan cara yang lebih konstruktif. Setelah melalui proses refleksi ini, kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik tentang bagaimana kita akan bertindak. Ini mungkin melibatkan komunikasi yang lebih baik, mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi, atau bahkan meminta waktu untuk memikirkan tanggapan kita lebih lanjut. Proses STAR ini membantu kita menjauh dari reaksi impulsif yang seringkali merugikan. Dengan melatih diri untuk mengikuti langkah-langkah ini, kita tidak hanya mengelola emosi negatif dengan lebih baik, tetapi juga mengembangkan kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan cara yang lebih tenang dan rasional. 6. Mengendalikan respon lebay dan melihat gambaran besar. Dalam pandangan yang lebih luas, semua masalah menjadi kecil. Seringkali, kita bereaksi berlebihan terhadap situasi yang sebenarnya sepele. Dalam kehidupan sehari-hari, peristiwa kecil dapat memicu emosi yang kuat, seperti kemarahan, frustrasi, atau kecemasan. Namun, jika kita dapat mengingat betapa kecilnya masalah kita dalam skala waktu yang lebih besar, hal ini dapat membantu meredakan emosi yang muncul. Mengambil langkah mundur dan mempertimbangkan konteks yang lebih luas bisa sangat bermanfaat. Misalnya, ketika kita mengalami kegagalan kecil, seperti tidak mendapatkan hasil yang diharapkan dalam pekerjaan, penting untuk mengingat bahwa dalam jangka panjang, itu mungkin tidak memiliki dampak signifikan pada hidup kita. Dalam banyak kasus, pengalaman-pengalaman ini akan terlupakan seiring berjalannya waktu. Selain itu, kita perlu ingat bahwa tidak ada yang benar-benar baru di dunia ini. Setiap tantangan yang kita hadapi
kemungkinan sudah dialami oleh orang lain di masa lalu. Perspektif sejarah ini membantu kita untuk melihat masalah kita dalam konteks yang lebih luas, sehingga kita tidak merasa terjebak dalam momen tertentu. Dengan demikian, kita bisa mengingat bahwa orang-orang telah melewati berbagai rintangan dan tantangan, dan mereka tetap melanjutkan hidup mereka. Mengelola emosi bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan menerapkan prinsip-prinsip stoikisme dan langkah STAR, kita bisa belajar untuk merespons dengan lebih rasional dan tenang. Mari kita ubah cara kita memandang peristiwa dan, pada akhirnya, mengubah hidup kita.